Perkenalkan, nama saya Teddy Prima. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang makalah kami yang berjudul Menghadapi Perbedaan Pemahaman di Masjid dengan dosen pengampu Bapak Mursal MPDI. Di sini saya akan menjelaskan dua topik pembahasan. Yang pertama yaitu cara kita mengelola perbedaan. Yang kedua yaitu apa itu masjid dalam menyatukan perbedaan pemahaman agama. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yaitu bagaimana cara pengelolaan perbedaan. Mengelola perbedaan ini saya simpulkan ada beberapa cara untuk mengelola perbedaan tersebut. Yang pertama yaitu harus didasari dan dihayati bahwa perbedaan itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu jalan yang satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali, kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu persisihkan." Surah Al-Maidah ayat 48. Di sini saya simpulkan bahwa ayat tersebut menerangkan jika perbedaan dalam kenyataan adalah kehendak Tuhan, maka tentu opsi untuk menyeragamkan pemahaman menjadi satu adalah mustahil dan melawan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua yaitu perlu ditumbuhkan pandangan bahwa pemahaman kita tentang ajaran meski bertolak dari cara yang kita anggap benar selalu ada kemungkinannya yang salah. Sebaliknya, pemahaman orang lain yang berdasarkan pemahaman kita adalah selalu memiliki kemungkinan benar atau kemungkinan salah. Adalah upaya kita memberikan ruang bahwa upaya kita mencapai kebenaran tidak selalu menghasilkan yang benar. Cara yang ketiga yaitu mengemukakan pendapat harus dilandasi oleh niat yang tulus untuk mencari kebenaran dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ini adalah etika dalam bermasyarakat yang diwarnai oleh banyak perbedaan. Setiap orang atau setiap organisasi keagamaan punya cita-cita, pendapat, dan gerakan yang diidealkannya. Semua hal itu harus diapresiasi dan dihormati sebagai bagian dari sumbangannya terhadap Islam. Untuk materi yang kedua yaitu masjid dalam menyatukan perbedaan pemahaman agama. Menurut MOB Ayubi secara garis besar dibagi dalam kategori. Yang pertama yaitu sebagai tempat ibadah, sebagai tempat pendidikan agama, dan sebagai tempat kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang pertama kita bahas tentang sebagai tempat ibadah. Semua muslim yang telah balik atau dewasa diperintahkan untuk menunaikan sholat wajib 5 kali dalam sehari secara berjemaah di masjid kecuali ada halangan. Walaupun beberapa masjid hanya dibuka pada hari Jumat, tetapi masjid yang lainnya menjadi tempat sholat sehari-hari. Pada hari Jumat, semua muslim laki-laki yang sudah balik atau dewasa diwajibkan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Yang kedua, sebagai tempat pendidikan agama. Fungsi utama masjid yang lainnya adalah sebagai tempat pendidikan. Beberapa masjid, terutama masjid yang didanai oleh pemerintah, biasanya menyediakan tempat belajar baik ilmu keislaman maupun ilmu umum. Sekolah ini memiliki tingkat dari dasar sampai menengah. Walaupun ada beberapa sekolah yang menyediakan tingkat tinggi, beberapa masjid biasanya menyediakan pendidikan pada waktu biasanya setelah subuh maupun pada sore hari. Yang ketiga yaitu sebagai tempat sosial kemasyarakatan. Masjid juga menyediakan tempat kegiatan untuk mengumpulkan dana. Masjid juga sering mengadakan bazar di mana umat Islam dapat membeli alat-alat ibadah maupun buku-buku tentang pedoman Islam atau cerita-cerita dalam Islam.
Fungsi masjid menyatukan perbedaan pemahaman agama. Penyebab perbedaan pendapat dalam beberapa mazhab ada yang menjadi khilafiyah yang terdapat di masyarakat. Perbedaan pendapat tentang masalah ibadah, yaitu tentang bersuci. Yang kedua itu bacaan Fatihah yang disir atau dijaharkan. Yang ketiga itu tentang kunut. Yang keempat tentang zikir sesudah salat 5 waktu dan atau salat berjemaah. Perbedaan mazhab mengenai mengusap kepala, ya Hambali mengatakan wajib mengusap semua kepala dan 2 telinga. Yang Maliki wajib mengusap semua kepala tanpa telinga. Hanafi wajib mengusap seperempat kepala. Syafi'i wajib mengusap semua bagian kepala sekalipun sedikit. Para ulama berpendapat tentang salat berjamaah. Hambali mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib atas setiap individu yang mampu melaksanakannya. Tetapi kalau ditinggalkan dan ia salat sendiri, maka ia berdosa, sedangkan salatnya tidak sah. Imamiyah, Hanafi dan sebagian besar ulama Syafi'i mengatakan hukumnya tidak wajib, baik fardu ain atau kifayah, tetapi hanya disunnahkan dengan sunnah muakkad. Imamiyah mengatakan salat berjemaah itu dilakukan dalam salat-salat yang fardu, tidak dalam salat sunnah, kecuali dalam salat istiqaq dan salat 2 hari raya saja. Batas yang difardukan dalam hal yang mengusap kepala, ulama Syafi'i berpendapat bahwa difardukan mengusap kepala yaitu seluruh kepala. Adapun ulama Hanafiyah memiliki 2 pendapat, yaitu tentang mutakirin, berpendapat bahwa yang difardukan ialah seperempat kepala. Yang kedua yaitu muta'addimin, berpendapat bahwa yang difardukan ialah sebatas 3 jari. Sementara ulama Hanabila pun mempunyai 2 pendapat, yaitu inilah pendapat yang paling kuat, yaitu sama dengan pendapat Malikiyah bahwa yang difardukan adalah seluruh kepala. Yang kedua bahwa yang difardukan sampai dengan ubun-ubun. Fungsi dan peranan masjid waktu ke waktu semakin meluas. Masjid bukan sekedar tempat menyelenggarakan ibadah salat, tetapi diharapkan agar masjid juga mengembangkan fungsi pendidikan, kegiatan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan sesuai dengan contoh-contoh dalam sejarah, masjid juga berperan mengayomi dan membina umat sekitar secara aktif. Organisasi bahwa masjid harus mempunyai pengurus dan itu hampir merata disadari oleh umat Islam. Barangkali besar kecilnya pengurus atau penjelasan pembagian tugas yang masih kurang berkembang. Dalam keadaan sekarang di mana tugas masjid semakin meluas, maka perorganisasian pengurus diperlukan secara jelas dan mengikut sertakan jamaah semakin banyak dalam batas keahlian dan kemampuannya. Itulah 2 pembahasan dari saya. Untuk materinya dapat saya simpulkan bahwa jika perbedaan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan dan selalu ada dalam agama kita, lalu yang menjadi perhatian kita adalah tinggal bagaimana mengelola perbedaan tersebut agar kita tidak terjadi ketegangan dan konflik. Fungsi masjid dalam menyatukan pemahaman agama umat Islam. Fungsi masjid menurut Muhammad atau Ayyubi secara garis besar dibagi dalam kategori, yaitu yang pertama sebagai tempat ibadah, yang kedua sebagai tempat pendidikan agama, dan yang ketiga sebagai tempat kegiatan kemasyarakatan. Itulah pembahasan sedikit materi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekhilafan yang saya baca, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.